Astrid. Saya sebagai ketua kedua dari OTAN tahun 2019 sampai 2021 pertengahan. Berbicara soal seni berkreasi, bukan melulu soal bakat. Berkreasi diawali oleh ketertarikan dan keinginan belajar untuk meningkatkan kemampuan. Seperti yang dilakukan oleh para anggota Otang Crafter ini. Otang Crafter hadir menjadi wadah bagi para anggotanya yang didominasi oleh kaum ibu yang hobi berkreasi dengan tangan sendiri. Untuk menciptakan kebersamaan yang kuat antar anggota, Otang Crafter kerap membuat pertemuan serta workshop dengan sesama anggota maupun masyarakat. Otang sendiri tuh sebenarnya, jadi kami bagian dari sisterhood dari crafter besar di Indonesia, namanya Craftalova. Nah, Craftalova itu punya beberapa sisterhood dari berbagai Nusantara. Untuk yang di Tangerang ini dihandle oleh Otang itu. Nah, jadi awalnya adalah kita karena Craftalova itu seluruh Indonesia ya, dan terlalu luas untuk dihandle satu orang. Jadi akhirnya kami bikin semacam ya kelompok-kelompok ya sisterhood kecil di setiap daerah, dan di Tangerang ini kita namakan Otang, orang Tangerang ya, supaya lebih mengena ke ibu-ibu jadi ceritanya gitu, dan lebih enak didengar gitu. Nah kemudian sedangkan anggotanya sendiri pertama awalnya ada Tangerang ya, Tangerang Selatan sekitarnya. Kemudian seiring waktu karena terutama ketika pandemi gitu ya kan, kebanyakan mereka online segala macam nggak bisa ketemu, jadi lebih luas tuh. Bahkan sampai ke Jeddah juga ada, sampai ke luar negeri, kalau keluar kota, di Banyuwangi ada gitu ya. Nah terus jadi sekarang bukan Otang sebagai orang Tangerang, yang khusus Tangerang ya, jadi kami sekarang menjadi lebih luas lagi. Karena basis kami nggak cuma di offline, dan lebih banyak juga di online gitu. 11 Januari, seperti lagu Gigi, 11 Januari. Nah itu, karena kan cuma lebih muda yang ngawalinnya 11 Januari 2015. Jadi awalnya ya, di tahun 2015 itu, ketika crafter tuh mulai berjaya di Indonesia ya. Jadi maksudnya banyak yang bikin tas, tapi ketika mulai banyak yang posting Facebook, kan pada pengen, kok lucu, gimana cara bikinnya? Nah dari situ, jadi mereka awalnya bikin tas dulu nih, si Otang ini ya. Kemudian dari situ ternyata muncul tuh seperti Kilter, dia share di grup kan, lucu, bikin. Dekopas, dulu lagi booming tuh dekopas kan, bikin tudung saji. Jadi akhirnya kan semua craft itu kita kerjain. Akhirnya istilahnya kalau di Otang tuh ini geleman nih, semua pengen dikerjain gitu. Nah jadi craftnya sendiri memang nggak ada spesifik Mbak. Jadi kita lingkupannya memang benar-benar craft ya, segala kerajinan tangan kita bikin di situ. Jadi nggak spesifik, dan kita nggak menutup kerajinan tertentu. Jadi ketika ada kerajinan baru, kita coba sekali seperti bucket, balon, melukis, painting, itu kita juga ada. Antusias banget pasti. Kenapa? Karena kita memang itu seperti tadi, kita nggak tertutup untuk satu jenis crafter gitu. Kita terbuka gitu. Kita mau bikin apa aja, ada guru apapun kita sambut gitu. Jadi bahkan seperti manajemen keuangan gitu, kita juga ajarin. Sampai bagaimana UMKM ya, bagaimana kita mendaftarkan brand kita, itu juga ada edukasinya Mbak. Jadi pertama ya, tujuan awal kita adalah dari yang nggak bisa jadi bisa. Dari yang bisa, kemudian bisa secara ekonomi kita bisa melakukan suatu berdaya ya, lebih berdaya. Jadi dari nggak bisa jadi bisa, dari bisa jadi lebih berdaya. Seperti itu. Enggak tuh, pas banget tuh. Tahun 2019 tuh ada crafter laki-laki. Itu pertama sih pertama ya, karena memang jarang ya laki-laki. Namanya Mas Miko, dia boleh sebutin ya. Dan sekarang tuh booming banget, semua crafter kayaknya tahu deh Mas Miko, itu awalnya itu dia gabung di Otang ini. Nah terus kemudian ada lagi, tapi pada akhirnya mungkin dia merasa gimana sendiri ya sih cewek semua. Bahkan kami punya crafter cilik juga gitu. Jadi pernah tuh crafter cilik itu ikutan segala macam. Biasanya sih anak-anak ya, dari anak-anak ya liatin ibunya. Karena kenapa seperti itu? Kita nggak pengen buat kita aja kan. Pada dasarnya kita ingin berbagi
kita pengen meneruskan generasi-generasi yang kemudian ilmu itu nggak cuma berhenti di kita aja gitu. Ini salah satu challenge dari Otang. Jadi waktu ulang tahun kita selalu bikin challenge nih ya. Salah satunya topi crafter. Jadi setiap crafter kan punya ciri khas masing-masing. Yang rajut bikin topi rajut. Kemudian yang suka bikin busana tuh dia tempelin semua, ada gunting, ada pendedel tuh tempel. Jadi topinya tuh tinggi banget. Dia tempelin pendedel, dia tempelin benang, gunting segala macam. Atau kalau ini ya supaya kelihatan banget ya penjahitnya gitu. Oke, ini kebetulan ini produk saya ya. Jadi ini pertama ini diajarkan oleh salah satu teman kami, bunga ini pertama. Jadi ini benar-benar berkolaborasi ya. Ini ada bunga kilt yang diajarkan dari teman Otang juga. Kemudian ini adalah upcycle, produk upcycle bisa dilihat ya. Jadi ini terjadi pemidangan. Ini mencirikan bahwa kita juga ada yang ngajar embroidery ini gitu kan ya. Pemidangan, kemudian topi ini sudah upcycle. Kita ada upcycle craft juga, ada kilt juga, jahit mesin jahit pasti ya. Kita jahit tangan, jahit mesin ada. Jadi ini representatifnya crafter Otang lah ya.